warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Prihartiningsih, SMP Negeri 32 Oku, ingin mengikuti lomba naskah apresiasi inovatif tahun 2024. Adapun tema yang akan saya ambil ialah tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Latar belakang SMP Negeri 32 Oku ialah SMP Sekolah Penggerak, di mana saya sebagai guru IPS kelas 8 ingin sekali meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap peserta didik. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran seorang pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, bagaimana kemampuan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan yang lebih untuk mengembangkan kompetensi belajar mandiri dan meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Peserta didik lebih termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Situasi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di mana banyak teori, sehingga saya menyampaikan materi dengan menggunakan cara lama. Lebih banyak siswa yang tidak berminat dan bahkan tidak tertarik dengan cara yang lama yang saya lakukan, seperti mengajar dengan metode ceramah. Ketidaktertarikan siswa yang menyebabkan apa yang saya sampaikan banyak yang tidak bisa mereka terima dan berimbas pada nilai mereka. Tantangannya ialah saya berdampak positif bagi siswa karena memancing pemikiran kritis siswa, tetapi dalam praktiknya pembelajaran berdiferensiasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Adapun pembelajaran berdiferensiasi tantangannya, yang pertama keterampilan manajemen kelas, yang kedua penyesuaian kebutuhan belajar siswa dengan cara memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda setiap kelas. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan minat bakat yang berbeda. Dan lagi ada tantangan psikologisnya, di mana guru harus mampu membuat peserta didik nyaman belajar berada di dalam kelas. Jika kenyamanan sudah dimiliki oleh peserta didik, maka akan berpengaruh pada pembelajaran yang akan disampaikan. Dan sumber daya yang terbatas, di mana keterbatasan tersedia misalnya alat, ruangan, terbatas juga menjadi tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Aksi pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kebetulan pada saat melakukan aksi tersebut saya membahas materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama saya lakukan ialah melakukan asesmen awal untuk mendiagnosis kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar di dalam kelas. Selain itu juga mendapatkan hasil awal, maka peserta didik kelompok berdasarkan gaya belajarnya itu secara visual, secara auditory, dan secara kinestetik. Langkah-langkah pembelajaran yang saya ambil, yang pertama yaitu melakukan berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, melakukan apresiasi di mana awal pembelajaran dengan menanyakan materi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, memberikan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik. 2, 3. Refleksi di sini pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Saya mampu menemukan hal yang luar biasa pada peserta didik saya. Saya bisa mengetahui minat mereka dalam bermain peran seperti bernyanyi, bercerita, dan gaya belajar yang presentasi di dalam kelas. Walaupun mereka banyak menggunakan minat dan gaya belajar yang berbeda, tetapi tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas masih ada, sehingga siswa dapat mempraktikkan pembelajaran diferensiasi di kelas pada mata pelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kesimpulannya, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas,
telah berdampak pada peserta didik. Melalui pembelajaran ini peserta didik lebih termotivasi dalam berperan aktif di dalam kelas, menumbuhkan rasa percaya diri dan mengasah kompetensi aktif di setiap peserta didik. Sarannya, dengan adanya pengimplementasian pembelajaran peserta didik perlu diterapkan oleh semua guru karena pembelajaran ini mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Tindak lanjutnya, saya sebagai guru IPS akan mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.